Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini, sana bahasu anis siyami, kita akan mempelajari, membahas tentang masalah puasa. Wa fihi samaniyatu mabahis, dan ada 8 pembahasan terkait dengan puasa. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, ta'rifus shaum, mulai dari definisi daripada puasa, wa ruknuhu, dan rukunnya puasa, wa zamanuhu, dan kapan puasa dilaksanakan, wa fawaiduhu, dan apa faidah-faidah daripada puasa. Al-mabhasus tsani, kemudian pembahasan yang kedua nanti akan dibahas as-shaumu wa anwa'uhu, macam-macam puasa. Al-mabhasus tsalisu, pembahasan yang ketiga, mata yajibus shaum, kapan puasa diwajibkan. Isbatus syahr wa ikhtilaful matali', dan bagaimana metode memahami atau metode menetapkan bulan, khususnya bulan Ramadan, dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan ikhtilaful matali', terkait dengan perbedaan matla'. Ada hilal yang ada di daerah masing-masing. Al-mabhasur rabi, pembahasan yang keempat, nanti surutus shaum, tentang syarat-syarat puasa, surutul wujubi, syarat wajib puasa, wa surutus sihah, dan syarat sahnya puasa. Wal mabhasul khamis, nanti juga akan dibahas sunanus shaum, sunnah-sunnah puasa, wa adabuhu, dan adab-adabnya, wa makruhatu, dan makruh-makruhnya puasa. Al mabhasus sadisu, pembahasan yang keenam, al a'zar al mubihatu lil fitr, apa saja puasa yang dibolehkan tidak berpuasa, uzur-uzur apa yang dibolehkan ketika berpuasa, berbuka, ketika berbuka apa saja uzur-uzurnya sehingga ia tidak boleh tidak berpuasa. Al-mabhasus sabi, pembahasan yang ketujuh, ma yufsidus shaum wa ma la yufsiduhu, apa yang bisa merusak puasa itu dan apa yang tidak bisa merusak puasa. Al-mabhasus saminu, pembahasan yang terakhir adalah qada'us shaum, mengqada puasa, wa kafaratuhu, dan kafaratnya puasa, wa fidyatuhu, dan fidyahnya puasa. Sanabahas al-mabhas al-awwal, kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama terlebih dahulu, ta'rifus shaum, definisi daripada puasa. Ta'rifus shaumi, as-shaumu lughatan al-imsaku anis syai', menahan sesuatu apapun. Yuqal shoma anil kalam, ay amsaka anhu, ketika kita tidak ngomong apapun, enggak berbicara, diam saja, itu sudah puasa menurut bahasa. Atau ketika kita tidak makan atau ketika tidak melakukan sesuatu, tandanya kita sedang berpuasa, karena hakikat puasa secara bahasa lughatan al-imsaku anis syai'i, menahan sesuatu. Qala ta'ala ikhbaron an Maryam, definisi bahasa ini di Al-Quran ketika membicarakan atau membahas tentang Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud adalah sumtan wa imsakan anil kalam, yaitu diam, dia tidak berbicara apapun. Nah, ini sauman ini maknanya adalah sumtan wa imsakan anil kalam. Ini secara bahasa. Wa syar'an, secara istilah puasa itu al-imsaku naharon anil muftirati, menahan segala sesuatu
menahan naharon di siang hari, anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dengan niat ya, niat berpuasa dari mulai min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Yaitu annas saum, suap puasa itu imtina'un fi'li, mencegah sesuatu, an syahwatail al batni wal faraj. Ada dua syahwat, syahwat batan, syahwat perut, maupun syahwat farji, syahwat kemaluan. Itu ditahan di siang hari, tidak makan, tidak minum yang bisa masuk ke dalam perut kita, kemudian menahan juga dari al farj, menahan juga dari berjima di siang hari. Wa an kulli syai'in hissi yadkhulu jawf min dawain wa nahwihi, juga menahan dari segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut kita ya, sampai dengan ke perut kita. Itu namanya disebut dengan puasa. Sehingga rukun puasa itu wa ruknus shaum al imsak, menahan diri an syahwatai al batn wal faraj, dari dua syahwat, baik itu syahwat perut maupun syahwat kemaluan, yaitu berjima di siang hari. Wazadal malikiyah, sedangkan Imam Malik menambahkan mazhabnya, wasyafi'iyah, dan Imam Syafi'i, ruknan akhir, rukun yang lain, wa huwa niyatu lailan, niat di malam hari. Jadi bagi yang bermazhab Malik dan Imam Syafi'i, ini harus niat di malam harinya, di malam hari ketika puasa di siang hari. Dia harus niat dulu malam harinya, kecuali mazhabnya Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Wa zamanus saum, sedangkan waktunya puasa, min tulu'il fajri, dari mulai munculnya matahari, ila ghurubis syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Di sini ada wa fawaidus siyam kasiratun, faedah-faedahnya puasa itu banyak, minan nahiyatain, dari dua sisi, ar-ruhiyah wal madiyah, baik secara rohani maupun secara materi ya. Di antaranya fasaumu ta'atun lillahi yusabu 'alaihal mu'minu sawaban maftuhan, bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya, la hududalahu, tidak ada batasnya. Banyak sekali dalil-dalil terkait dengan diperintahkannya berpuasa. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut saja ke pembagian anwa'u as-siyam, pembagian daripada puasa terkait dengan fikihnya. Sebelum masuk ke pembagian atau macam-macam puasa, dalil daripada puasa ini, pertama, puasa dalilnya di dalam Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Puasa wajib, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang populer terkait dengan rukun Islam. Wa qaulun nabi buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan. Saum dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di hadis yang lain terkait dengan puasa sunnah juga, terkait dengan perintah puasa sunnah juga banyak juga hadis-hadis terkait dengan perintah puasa sunnah. Anwa'us siyam, macam-macam puasa. As-saumu anwa'un, puasa itu ada beberapa macam. Ada puasa wajib, kalau tidak puasa maka dia berdosa. Wa tatawwu, dan puasa sunnah. Wa haram, dan puasa haram. Wa makruhun, dan puasa makruh. Nah, ini jumhur membaginya menjadi 4. Wajibun, wa tatawwu'un, wa haramun, wa makruhun. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Wa qalatil Hanafiyah, dan Imam Abu Hanifah ia lebih merinci, tafsir, merinci. As-saumu samaniyatu anwa'. Jadi jumhur 4, dirinci lagi oleh Imam Abu Hanifah menjadi 8.
fardun muayyan, yang pertama puasa fardu muayyan, sudah ditentukan. Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Wa ghair muayyan, dan juga tidak ditentukan. Kaqadai Ramadan wa saumil kafarat, seperti mengqadha bulan Ramadan, ya, tidak ditentukan waktunya. Wa saumil kafarat, dan juga puasa kafarat. Kemudian wa wajibun muayyan, juga ada namanya wajib muayyan. Ada fardu juga ada muayyan, ada ghair muayyan. Ini pembagian Imam Abu Hanifah. Wa wajib muayyan, wajib tapi muayyan, seperti nazrin muayyan, nazar tapi ditentukan. Saya akan puasa besok. Saya bernazar besok saya akan puasa. Nah, itu wajib puasanya. Wa ghair muayyan, dan tidak ditentukan. Kan nazril mutlak, seperti puasa nazar tapi mutlak. Saya akan puasa di tahun ini, puasa sunnah. Saya akan wajibkan bagi diri saya bernazar puasa sunnah kalau saya mampu pergi kemana-kemana dan lain sebagainya. Selama 7 hari saya akan puasa nazar. Nah, tidak ditentukan. Nah, ini juga termasuk wajib ghairu muayyan. Wa naflun masnun, ini juga pembagian dari Imam Abu Hanifah. Dan puasa nafal masnun, nah, ini yakhtalif, dia membedakan antara nafal dengan masnun. Kasaumi Asyurah wa Tasu'a, seperti puasa Asyurah dan puasa Tasu'a, 9, tanggal 9, tanggal 10 di bulan Muharram, ya. Wa naflun mandub, nah, ini membedakan antara naflun masnun dengan naflun mandub, nah, seperti ayyamul bid min kulli syahrin, seperti puasa bid, ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah bulan. Wa makruh juga makruh tahrim, ada puasa makruh tapi tahrim, seperti puasa Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah bukan haram tetapi makruh tahrim, disebut dengan makruh tahrim. Kemudian juga makruh tanzih, ada puasa makruh tanzih. Nah, ini puasa Asyura tapi sendirian, tidak di puasa sebelumnya 9, 10. Nah, tapi sendirian puasa Asyura sendirian 10 aja. Nah, ini namanya makruh tanzih. Wasabtun wahdah, kemudian puasa di hari Sabtu sendirian. Nah, ini juga termasuk makruh tanzih. Nah, ini pembagian daripada Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan jumhur. Jumhur lebih praktis. Wajib, sunnah atau tatawwu, haram, makruh. Nah, yang kita kenal itu aja. Nah, ini yang mudah. Tapi Imam Abu Hanifah sampai 8 itu diterinci sekali. Fardun muayyan, fardun ghairu muayyan, wajib muayyan, wajib ghairu muayyan, nafal masnun, nafal mustahab, makruh, makruh tahrim, makruh tanzih. Jadi tidak ada yang haram, tidak ada yang haram. Dia paling ini adalah makruh tahrim, makruh tahrim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nau'ul awwal, puasa yang pertama adalah wajib, puasa wajib. Wa huwa salasatu aqsam, ada 3. Minhu ma yajibu lizzamani nafsi, yaitu pertama adalah puasa yang wajib karena memang waktunya. Wa huwa saumu syahri Ramadan, seperti puasa di bulan Ramadan yang enggak ada lagi. Ya, kalau puasa di bulan Ramadan dikerjakan di bulan yang lain, ya berarti namanya qadha, itu namanya qadha puasa. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan yang wajib, ya sebulan itu. Makanya disebut dengan ma yajib lizzaman nafsi. Ya. Puasa yang wajib ya karena waktunya sudah bulan Ramadan. Wa minhu ma yajib li'illatin. Ada puasa yang wajib karena ada ilatnya. Kenapa puasa? Oh, karena saya berjima di siang hari. Berjima di siang hari di bulan Ramadan. Maka dia puasa. Kalau misalnya kan ada ininya, ada kafaratnya nih. Kalau nggak mampu ada puasa. Sahraini mutatabi'ain misalnya begitu. Nah, ini namanya ma yajib li'illatin. Puasa yang wajib li'illatin karena ada ilatnya. Kenapa saya wajib? Karena saya bayar puasa kafarat. Kenapa? Karena saya berjima di siang hari. Wa minhu ma yajib bi ijabil insani dzalika ala nafsi. Ada puasa yang wajib karena memang manusia sendiri yang mewajibkannya. Besok saya puasa. Saya bernazar, besok saya puasa kalau saya sekarang diterima di kerjaan sana, di perusahaan PT mana dan lain sebagainya. Atau kalau saya sehat, disembuhkan dari penyakit. Ini namanya disebut dengan puasa nazar. Jadi ada 3, puasa Ramadan,
siyam kafarat, ya, puasa kafarat dan juga puasa nazar. Nah, sedangkan ya, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, wasaumul lazim indal Hanafiyah nau'an. Bahwasanya menurut ulama-ulama Hanafiyah itu puasa wajib itu adalah yang lazim, yang harus itu ada dua. Yang pertama adalah fardun wa wajib. Jadi ya ada istilahnya fardun dan wajib. Apa itu? Wal fardu nau'an. Fardu itu ada dua menurut Imam Abu Hanifah. Muayyan kasaumi Ramadan. Fardu yang muayyan seperti bulan Ramadan, tapi ada, bukan qadha. Ada qadha, nanti ada bahasan qadha dan ada. Ada itu dilakukan di bulan Ramadan. Namanya disebut dengan fardun muayyan. Puasa fardu muayyan menurut Abu Hanifah. Wa ghairu muayyan, ada puasa fardu tapi tidak ditentukan, seperti puasa Ramadan tapi qadha. Wajib juga tapi qadha, kapan saja. Yang penting kalau nanti ada perbedaan pendapat para ulama, apakah dia harus kalau dia sudah lewat waktunya boleh setelah tahun depannya begitu, tapi tidak ditentukan. Mau bulan Zulhijjah, mau bulan Zulqa'dah, besok juga kalau pernah hutang puasa dia suruh puasa. Artinya saumi Ramadan qadha. Namanya disebut dengan fardun ghairu muayyan. Wa saumul kafarat, dan juga puasa kafarat. Dia puasa kafarat. Nah, ini namanya disebut dengan fardu. Wa wajib, sedangkan wajib, nah ini di bawah ya, ini pemahaman Imam Abu Hanifah, dia membedakan antara fardu dengan wajib. Wa wajib nau'an, puasa wajib ada dua. Muayyan kan nazril muayyan, seperti nazar yang ditentukan. Saya yang bernazar besok ditentukan. Wa ghairul muayyan, dan puasa wajib yang tidak ditentukan. Tahun ini saya akan berpuasa nazar selama 7 hari di tahun ini, kan nggak ditentukan tuh, tapi di tahun ini. Nah, ini namanya disebut dengan wajib ghair muayyan. Nah, ini pembagian dari Imam Abu Hanifah. Jadi ada fardu muayyan, fardu ghairu muayyan. Wajib muayyan, ada wajib ghair muayyan. Nah, ini istilah-istilah aja yang ada di yang ada di kitab-kitab fikih gitu. Yang ada di kitab-kitab fikih. Sebenarnya itu aja ya. Cuman istilah-istilah aja, istilah-istilahnya. Kalau yang jumhur tetap aja udah wajib, puasa wajib itu semua. Nggak ada pembagian-pembagian seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah tafsir, dia lebih rinci. Ada fardu muayyan, fardu ghairu muayyan. Ada wajib muayyan, ada wajib ghair muayyan. An-nau'us salis, setelah itu pembagian yang kedua adalah as-saumul haram, puasa haram. Puasa yang tidak diperbolehkan indal jumhur, menurut jumhur. Tapi makruh tahriman indal Hanafiyah. Yang paling bawah itu bukan haram dia, tapi makruh tahrim menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Ini Imam Abu Hanifah di sini kenapa ia tidak bilang puasa haram, puasa haram, malah makruh tahrim. Nah, makruh tahrim gitu. Ya karena ya pemahamannya kalau dalam masalah larangan, nahyun itu larangan disertai dengan iqab, nah itu jelas haram. Ada larangannya, kemudian jangan atau kamu puasa, tapi ada iqabnya. Kalau puasa kamu dapat siksa begini. Nah itu haram namanya. Sudah sepakat para ulama. Tapi kalau misalnya ada larangan-larangan dari Rasulullah SAW atau dari asar-asar, dari hadis-hadis dan lain sebagainya, tapi tidak ada iqabnya. Nah Rasulullah SAW, Rasulullah melarang puasa ini, tapi tidak ada iqabnya. Kalau puasa ini gimana hukumnya? Gitu. Iqabnya, siksanya apa? Nah ini makanya disinilah para ulama, apakah dia masuk ke makruh atau haram, atau makruh litahrim atau makruh litanzih. Nah ini yang menjadi poin perbedaan para ulama di sana. Yang jelas yang pertama, puasa yang haram diharamkan menurut jumhur dan menurut Imam Abu Hanifah makruh tahrim. Yang pertama adalah siyamul mar'ah, puasa seorang wanita naflan, puasa sunnah, bi ghairi izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Dia puasa tanpa izin suaminya, au ilmiha, atau tanpa diketahui oleh suaminya. Biridoha, ridho suaminya, saya pengen puasa besok, nggak diketahui oleh suaminya, atau
tanpa izin oleh suaminya. Illa kecuali izalam yakun muhtajan laha. Ya, tidak dibutuhkan, seperti kaan kana goiban, seperti suaminya sedang tidak ada, ya, sedang pergi keluar kota, dia puasa sunnah, nah itu tidak. Tapi kalau suaminya ada tapi kemudian ada di rumah, kecuali atau suaminya berangkatnya pagi pulangnya sore, pulangnya maghrib, nah itu termasuk izalam yakun muhtajan laha kaan kana goiban, nah ini nggak masuk. Tapi kalau misalnya wanita dia berpuasa, suaminya ada di rumah, dia berpuasa sunnah, maka dia diharuskan untuk izin suaminya, atau minimal tahu suaminya dia sedang berpuasa. Dia sedang berpuasa. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal alias haram bagi seorang wanita dia berpuasa wa zaujuha dan suaminya ada di rumahnya illa biiznihi kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Nah ini macam yang pertama, siyamul mar'ah naflan, puasa seorang wanita puasa sunnah tanpa izinnya, tanpa izin suaminya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tadi makruhnya bukan makruh litahrim, tapi di sini wahadza saum makruh litanzih. Jadi kalau kasus wanita berpuasa tanpa izin suami, ini menurut Imam Abu Hanifah bukan makruh litahrim, tapi makruh litanzih. Jadi ada dua tingkatan. Jadi tingkatan pertama, tingkatan yang makruh litanzih dan makruh litahrim. Makruh litahrim paling bawah, yang nggak boleh lah, jangan dikerjakan. Nah ini ada makruh litanzih, nah, dia lebih tinggi atau istilahnya satu tingkat di atas makruh litahrim, namanya disebut makruh litanzih, dari kata nazzaha yunazzihu tanzihan. Kemudian yang kedua adalah saumu yaumis syak, puasa di hari ragu-ragu. Nah, ini puasa di hari yang ragu-ragu. Wa huwa yaum salasin min Sya'ban, itu puasa di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Puasa di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Iza taraddada, ketika manusia taraddada nasu, manusia ragu-ragu fi kaunihi min Ramadan, ini besok bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban tanggal 30 ya. Sedangkan nongkrongin di TV belum ada pengumuman, atau mungkin listriknya mati, atau dia di perdesaan dan lain sebagainya. Nah ini namanya masuk ke yaumus syak ini begini. Wa qala al-Hanafiyah wa huwa akhiru yaum min Sya'ban, akhir yaum, hari di bulan Sya'ban, yaumas salasin, di hari ke-30-nya itu. Iza sakka bisa babil ghaib, kalau misalnya ragu karena ada awan yang menutup hilalnya, apakah dia amin Ramadan huwa au min Sya'ban, amin Ramadan atau apakah dia itu Ramadan besok nih atau Sya'ban, enggak kelihatan ini hilalnya ini. Falau kanatis sama usahwan walam yarul hilal ahad, ya, kalau misalnya juga langitnya itu cerah tapi seorang pun enggak ada yang lihat ini hilal, falaisa biyaumis syak, maka dia tidak dimasuk yaumus syak. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jadi yaumus syak itu ketika sebabnya adalah awan yang menutup hilal, nah ini yaumus syak. Tapi kalau misalnya cerah tapi kalau nggak ada yang melihat hilal, maka dia tidak, falaisa biyaumis syak, maka ia tidak disebut dengan yaumus syak. Karena kasusnya nanti pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, terjadi itu ketika masih puasa, kemudian ada seseorang yang melaporkan, saya melihat hilal kemarin, berarti sekarang sudah Idul Fitri. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk sholat Id di hari yang kedua.
Kalau misalnya sudah masuk tergelincirnya matahari, artinya sudah jam 12 baru tiba-tiba ada orang yang melihat hilalnya, melihat hilal kemarin begitu, baru nyampe infonya, maka di hari yang kedua. Nah makanya, tapi ini tidak masuk nih. Imam Abu Hanifah mengatakan yaumus syak itu adalah kalau awannya tertutup, hilalnya tertutup saja. Dan hukumnya menurut Imam Abu Hanifah makruh tahrim, makruh li tahrim. Berbeda dengan tadi kalau puasa wanita puasa sunnah itu tanpa izin suami, makruh tanzih, makruh dibenci, jangan dilakukan. Tapi tanzih itu tidak seperti tahrim. Tahrim itu haram, benar-benar tasdid, benar-benar mutasaddid ininya, makruhnya. Kalau yang ini yaumus syak ini makruh tahrim, makruh tahrim. Ini juga sama. Wa qala al-Malikiyah innahu yaumas salasin min Sya'ban idza kana bis sama'i fi lailati. Di tanggal 30 bulan Sya'ban, kalau di malam hari di langitnya itu ya, tinggal 30 idza kana bis sama' di langit fi lailatihi, di malam harinya. Ini tidak terlihat hilal karena tertutup awan ya, falam yara hilalu Ramadan. Ini juga sama seperti Imam Abu Hanifah. Tapi dia masuk ke haram, puasanya puasa haram, nggak boleh melakukan puasa. Kalau dia ragu-ragu, mendingan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama puasa haram itu adalah wanita yang puasa sunnah tanpa izin suami. Kemudian yang kedua adalah yaumus syak di tanggal 30. Kemudian yang ketiga adalah saumu idul fitri wal adha wa ayyamut tasrik ba'dahu, puasa di hari Id dan Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari raya tasrik ya, hari raya tasrik. Makruh tahrim menurut Indal Hanafiyah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah makruh tahrim, tapi haramun menjadi haram ya, menurut jumhur, menjadi haram menurut jumhur. Sawaun akana saumu fardon au naflan, mau dia puasanya fardu atau mau puasanya sunnah. Misalnya hari Idul Fitrinya, Idul Adhanya jatuh hari Senin, saya mau puasa Senin Kemis, tetap dia tidak boleh. Atau puasa wajib, saya bernazar hari tanggal 1 Syawal saya akan puasa, itu juga tidak boleh. Sawaun akana saumu fardon am naflan wa yakunu asiyan, maka bagi yang berpuasa dia telah bermaksiat. In qasoda siyamuha, kalau dia memang bertujuan untuk berpuasa, nggak boleh. Wala yujzi'uhu anil fard, dan tidak akan dapat pahala seperti itu kalau dia berpuasa di hari-hari yang diharamkan, justru malah bermaksiat. Apa dalilnya? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini, anna Rasulullah SAW naha an siyami yaumain. Ini kan kalimatnya naha saja. Rasulullah SAW melarang puasa 2 hari, yaum fitrin wa yaum adha. Wan nahyu inda ghairil Hanafiyah. Nahi itu larangan menurut ulama selain ulama Hanafiyah, jumhur, yaqtadi fasad al-manhi anhu wa tahrimah. Maka dia bisa menghasilkan rusaknya puasa tersebut dan haramnya puasa. Jadi haram, puasa haram karena sudah ada larangan dari Rasulullah. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah, kalau nggak ada siksaannya, ya berarti dia makruh tahrim gitu, makruh tahrim. Juga di riwayat Muslim, ayyam ini ayyamu aklim, ayam hari-hari baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ayyamu aklin wa surbin wa zikrillah, hari makan dan hari minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, saumul haidi wan nufasa. Yang keempat adalah puasa orang yang atau wanita yang haid dan nifas. Itu juga nggak boleh. Haramun wala yasihhu wala yanaqid. Dia tidak boleh, tidak sah, tidak boleh dilaksanakan di orang-orang ya atau wanita yang haid atau yang nifas. Wa alaihima qada, dan bagi wanita tersebut wajib hukumnya mengqada puasanya.
mengqadha puasanya. Haid tidak bayar fidyah, tidak bayar fidyah, kecuali nanti kalau babnya bab hamil, wanita hamil menyusui, apakah dia bayar fidyah atau bayar qadha. Nah, itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau haid atau nifas, nah ini ittafaq, ulama sepakat bahwasanya kalau haid nifas itu ya qadha puasanya. Dia nggak boleh puasa, tapi dia mengqadha puasanya. Kecuali kalau dia nggak mampu berpuasa, udah tua dan lain sebagainya, itu babnya lain. Babnya lain. Kemudian yang terakhir, siyamu man yakhafu ala nafsihil halak bisaumi. Puasa yang dapat menyebabkan dirinya menjadi sakit, halak menjadi hancur, sakit, tubuhnya menjadi lemah. Kecuali puasa-puasa wajib tadi ya. Dia puasa ya seperti puasa dahar gitu ya. Puasa terus. Sehari ini puasa, besok puasa. Nah, itu tidak boleh dia. Itu disebut dengan puasa yang dilarang. Puasa yang dilarang. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tubuhnya ya khafu ala nafsihil halak bisaumi. Menyebabkan tubuhnya itu ya lemah dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga termasuk puasa yang diharamkan. Tapi bukan puasa dahar ya, karena puasa dahar itu masuk ke puasa makruh. Ini puasa yang bisa menyebabkan lagi sakit puasa, lagi sakit ini puasa, lagi kalau sakit yang harus makan terus misalnya, ya harus ini tipes misalnya atau apalah begitu. Nah itu puasa dia, masa maksain. Nah itu namanya puasa haram, disebut dengan puasa haram. Kemudian yang ketiga, an-naum usalis, yang ketiga adalah as-saumul makruh, puasa yang dimakruhkan. Apa itu makruh? Makruh itu adalah kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak masalah puasa. Nah kalau makruh dikerjakan mendapatkan pahala. Apa tidak dapat pahala? Terbalik daripada sunnah. Kalau dia dikerjakan mendapatkan, kalau dia dikerjakan ya puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia meninggalkan puasa tersebut justru dia mendapatkan pahala. Jadi kebalikan daripada sunnah. Nah, jadi kalau misalnya ia meninggalkan, ini puasanya makruh, saya tidak puasa, nah itu dapat pahala dia, karena kebalikan daripada sunnah. Kebalikan daripada sunnah. Makanya ada istilah makruh litanzih, ada makruh litahrim. Tapi lebih baik, wal afdol, lebih baik ditinggalkan. Apa itu? Contohnya kasaumid dahr, puasa terus menerus. Puasa terus menerus. Nggak ada jedanya. Kalau puasa Daud ada jedanya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa terus puasa. Kecuali puasa Ramadan, puasa Ramadan itu kan memang wajib dia 29 hari atau 30 hari. Tapi ini puasa terus menerus, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Misalnya sekarang puasa apa? Puasa Senin Kemis. Besoknya pas banget tanggal 13, 14, 15. Nah, itu kan berarti terus menerus. Nah, itu nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau terus menerus ini nggak ada ininya, tapi terus menerus, nah ini masuk ke dalam puasa makruh. Wa ifrad yaumil jum'ah bisaum, puasa di hari Jumat tapi sendirian. Puasa di hari Jumat sendirian. Jadi kalau nazar itu jangan di hari Jumat puasanya. Nah ini nanti bisa kena puasa makruh. Nanti bertentangan antara wajib dengan makruh. Nanti babnya fikih lagi. Nah, jadi ifradu yaumil jum'ah bisaum, kecuali kalau ada sebabnya. Misalnya di hari Jumat ya pas banget di pertengahan ya, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Wa ifrad yaumus sabt. Tapi kalau Ayyamul Bid juga kan harus 13, 14, 15. Enggak sendirian dia. Ini sendirian nih. Wa ifrad yaumus sabt, atau sendirian di hari Sabtu, sendirian puasanya. Nah, ini puasanya puasa makruh. Wa saum yaumin aw yaumain qabla Ramadan indal jumhur. Nah, ini puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan menurut jumhur. Nah ini di tanggal, makanya kalau di hari-hari sebelum puasa itu ya tanggal 29 tanggal 30 itu disunnahkannya supaya menghindarkan tadi makruh atau haram tadi,
sudah tidak berpuasa, berpuasa dulu untuk menunggu besoknya apakah puasa Ramadan atau tidak begitu. Untuk menunggu pengumuman misalnya hilalnya kapan dan lain sebagainya. Nah tadi ya, kalau jumhur tadi namanya makruh saja. Nah kalau Imam Abu Hanifah as-saumul makruh kisman, puasa makruh itu ada dua, makruh tahrim wa makruh tanzih. Makruh tahrim itu seperti tadi puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya tasyrik dan hari puasa di hari tanggal 30. Nah, itu makruh tahrim, udah mendekati haram. Karena memang ada an-nahyunya, karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau makruhnya makruh tanzih, nah ini adalah ifrad, nyendiri, puasa di hari Asyura, puasa di tanggal 10 saja, an-tasik am al-hadi asar, atau puasa di sendirian saja di hari Jumat, atau sendirian saja di hari Sabtu begitu. Nah, ini juga termasuk makruh li tanzih menurut Imam Abu Hanifah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke puasa yang sunnah. Masuk puasa yang sunnah. Yang disepakati, ada yang terjadi perbedaan. Nah, ini yang menjadi poinnya. Puasa sunnah itu ada yang disepakati, semua sepakat ini sunnah puasanya. Dan juga ada ini terjadi perbedaan, yakhtalif bainal ulama. Terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah ini puasa sunnah atau tidak sunnah. Yang pertama adalah puasa yang disepakati, saumu yaumin wa iftar. Puasa Daud, itu sepakat. Puasanya adalah sunnah. Sehari puasa, sehari berbuka. Wa huwa afdhalu saumi tatawwu. Nah, ini adalah puasa yang paling afdol, ini puasa Daud. Puasa Daud. Kenapa? Karena ada hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Afdolus siyami saumu Daud. Puasa yang paling afdol itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nah, dia puasa sehari dan ia tidak puasa atau berbuka sehari. Nah, ini puasa yang terjadi kesepakatan para ulama tentang kesunahannya dan yang paling afdol. Kemudian yang kedua adalah saumu salasati ayyam, puasa 3 hari min kulli syahr, di setiap bulan. Di setiap bulan, wa hiya salisa asar, tanggal 13 bulan, bukan bulan syamsiyah tapi qamariyah. As-salisa asar 13, wal rabi 14, wal khamis 15. Kenapa dinamakan wasumiyat? Ya, kenapa dinamakan ayyamul bid itu? Karena lib yidodiha. Ini baca susah juga nih, ibyaddo. Ini wazannya nih ibyaddo, ibyidodon, if'ilalan. Wazannya if'ilalan. Lib yidodiha, karena putihnya. Lailan bil qamar, dengan malam dengan bulan putih. Nah, sehingga namanya ayyamul bid. Wa naharon, siang hari dengan matahari. Nah, ini disebut dengan puasa 13, 14, 15. Dalilnya apa? Ya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di riwayat Imam Turmuzi, Imam Nasai, Imam Ahmad. Bunyinya iza sumta, dari Abu Dzar, iza sumta minas syahr, kalau kamu puasa di setiap bulan salah satu ayyam 3 hari itu, fasum salisa asroh, maka puasalah di tanggal 13, wa rabi'a asroh, tanggal 14, wa khamisa asrah 15, diperintah dari Rasul. Wa ruwiya anna nabi kana yasumu iddata salasati ayyam min kulli syahr. Nabi itu sering kali berpuasa di 3 hari setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, ini yang disepakati, saumu yaumai al-isnain wal khamis. Puasa di 2 hari, Senin dan Kamis, min kulli usbu', di setiap minggu. Liqauli Usamah bin Zaid, karena ada hadis Usamah bin Zaid, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnaini wal khamis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW puasa Senin Kamis. Fasuila anzalik, saya ditanya tentang itu. Faqala inna a'malan nasi, manusia pada hari itu tu'radu yaumal isnain wa yaumal khamis. Ya, karena amal-amal manusia itu, ya, istilahnya catatan-catatan amalnya itu memang
lapor-laporan atau apapun lah bentuknya, nah, itu adanya nanti di hari Senin dan di hari Kamis. Kemudian di lafaz yang lain, wa uhibba ayyurada amali, dan saya suka ketika amal saya sedang dilaporkan, wa ana shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, kemudian yang keempat adalah saumu sittati ayyamin Syawal. Ini sepakat juga. Puasa di tanggal 6, puasa di 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal. Nah, nanti terjadi sini perbedaan terkait dengan harinya. Walau mutafarriqatan, walaupun terpencar-pencar, walakinnaha tataba'a afdal aqibal id mubadaratan ilal ibadah. Nah, ini juga ada yang sebagian ulama yang langsung dia tanggal 2-nya. Nanti dibahas terkait dengan perbedaan. Tapi ini sedang poinnya adalah 6 hari di bulan Syawal ini adalah disunnahkan. Apa dalilnya? Dalilnya Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fazaka siyamu dahr. Barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian lanjut lagi 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahr, ya, puasa dahar itu? Setahun penuh. Wa ruwiya sauban siyamu syahri Ramadan bi asrati ashur, seperti puasa 10 bulan. Ada juga mengatakan seperti puasa wasiyamu sittati ayyamin bisahrain. Nah, ini terkait dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian yang kelima, ini yang disepakati dulu, saumu yaumi arafah, puasa Arafah, wa tasi' Zulhijjah li ghairil hajj, bukan buat yang haji tapi buat orang yang tidak haji. Siyamu yaumi arafah, puasa bulan Arafah itu yukaffir sanah, bisa menghapus dosa tahun-tahun sebelumnya, wasunnatul lati ba'da, dan tahun sesudahnya. Nah, kemudian juga banyak fadilah-fadilahnya, kita tidak bicara fadilahnya. Wa ammal haj, adapun bagi yang haji, fala yusannu lahu saumun, tidak disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah, bal yusannu lahu fitruh, bahkan disunnahkan tidak berpuasa. Wa in kana qawiyan ittiba'an li sunnah, karena Nabi Muhammad SAW karena sunnah mengikuti sunnah, sesuai dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi arafah bi arafah. Rasulullah SAW melarang puasa Arafah di Arafah, di sono, ya, di orang haji itu. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, kemudian yang disepakati juga adalah saumus samaniyah al ayyamin Zulhijjah, ya, puasa di 8 hari bulan Zulhijjah qabla yaumi Arafah, sebelum hari Arafah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, nah itu tinggal Zulhijjah itu, tanggal 4, tanggal 5, nah ini tanggal 6, tanggal 7 Zulhijjah itu. Nah, itu disunnahkan untuk berpuasa. Tapi masuk ke dalam bab ittifaq, kesepakatan para ulama terkait dengan puasa di 8 hari di bulan Zulhijjah di awal. Kemudian saumu tasu'a wa asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 ini di bulan Muharram, ini di bulan Muharram. Itu juga disunnahkan. Kemudian juga siyamul ashuril haram, kemudian puasa, ya, puasa yang di bulan haram, ya, seperti Zulqa'dah, Zulhijjah maupun Muharram. Dan ini nanti dirinci masuk ke perbedaan pendapat para ulama. Kemudian saumu Sa'ban, puasa di bulan Sa'ban, karena memang ada dalilnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sunnati minas sanati sahron taman illa Sa'ban yusalli bihi Ramadan. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, karena mau Isa silakan, ada ingin tanyakan terkait dengan, nanti dilanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, silakan, terkait dengan pembagian puasa dan definisi dan lain sebagainya. Tafadhol jamaah sekalian. Hal indakum as'ilah, ada pertanyaan dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puasa kafarah itu kita melaksanakan itu berapa hari?
Puasa kafarah berapa hari? Tergantung kafarotnya. Apa kafarotnya ini? Apakah dia berjima di siang hari? Karena kafarotnya berbeda. Atau dia melanggar sumpah? Dia sumpah kemudian ada kafarotnya, atau zihar. Nah, itu nanti tergantung kafarotnya apa. Puasa bayarnya apa? Bayar apa nih puasanya gitu. Apa bayar itu tadi nggak puasa di siang hari? Bayar itu atau bayar sumpah? Nah, itu tergantung, nanti ada yang 3 hari puasanya, ada yang 2 bulan berturut-turut, ada yang seperti itu. Tapi itu pilihan, tapi ya ada, kalau misalnya ada yang memberikan makan kepada orang miskin, kalau nggak mampu baru dia puasa dan lain sebagainya. Tapi berbeda-beda itu, masing-masing kafarotnya berbeda-beda, tergantung kasusnya apa. Nanti babnya ada bab kafarot, tergantung kasusnya apa. Kalau kasusnya berjima di siang hari, maka kafarotnya apa. Kalau dia bersumpah, kafarotnya apa. Tapi ada pilihan itu ya, ada pilihan, nggak hanya puasa saja. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol, silakan. Yakfik? Ya, al-waqt. Udah masuk ya, masuk isya. Ya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nuasil dirasatana atau nuasil, kita lanjut nanti fi al-usbu' al-qadim, kita lanjut di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, tentang bab-bab yang lainnya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.